Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ajak Anda untuk ngobrol hal lain ini mengenai pemilu 2024 yang akan digelar dalam waktu kurang dari 1,5 tahun lagi. Sejumlah tahapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tentunya untuk menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Setelah tahapan pendaftaran dan verifikasi, KPU akan mengumumkan partai politik peserta pemilu 2024 pada Rabu esok, 4 Desember 2022. Pengundian nomor urut parpol juga akan dilakukan di hari yang sama. KPU menyatakan sebanyak 18 partai politik lolos verifikasi administrasi. Dari jumlah tersebut ada 9 parpol yang kini berada di DPR atau mendapat kursi di DPR atau kita menyebutnya sebagai partai parlemen ya. Ada di DPR, ada di Senayan, maka otomatis menjadi peserta pemilu 2024 tanpa perlu menjalani verifikasi faktual. Saya ajak Anda ngobrol dengan peneliti senior Netgrid dan Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia, Hadar Gumai. Pak Hadar, selamat malam bergabung secara virtual. Selamat malam. Malam ya. Ya, Pak Hadar dan sejumlah elemen masyarakat lain yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi, bisa Anda konfirmasi kepada saya, menyampaikan beberapa hal. Ada hal yang perlu dilakukan terkait salah satunya adalah verifikasi untuk partai-partai yang diduga sudah diatur atau dikondisikan. Anda punya data soal itu, mungkin Anda bisa sampaikan? Ya, jadi ada perkembangan yang agak mengejutkan dan saya kira cukup mengecewakan, yaitu adanya dugaan yang data hasil verifikasi faktual khususnya yang direkayasa atau dirubah, jadi tidak lagi sesuai dengan verifikasi lapangan sesungguhnya. Saya punya data, tetapi saya tidak mau membukanya karena ini terkait dengan keselamatan dari sumber data tersebut. Yang memang saya perlu sampaikan, ada sejumlah teman penyelenggara di daerah, baik itu dari komisionernya maupun dari pihak sekretariatnya, yang memang terintimidasi dan diancam kalau membuka data ini. Jadi saya tidak akan membuka datanya malam ini. Oke, saya harus juga sampaikan pada pemirsa bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang sebenarnya Komisioner KPU, namun kami dapat informasi bahwa Komisioner KPU saat ini tengah melakukan rapat, bisa dimengerti karena memang besok adalah pengumuman ya atau penetapan peserta pemilu 2024. Tentu ada banyak sekali tahapan dan hal-hal yang bersifat administratif yang harus dilakukan. Jadi saya hanya ngobrol dengan Pak Hadar malam ini. Pak Hadar, mungkin kalau Anda belum mau buka data yang Anda miliki, tapi ini sangat keras suara-suara dari berbagai elemen, termasuk Pak Hadar, dari Perludem juga, dan berbagai elemen masyarakat yang lain. Tapi mungkin bisa disampaikan kepada kami, kenapa sih kita harus benar-benar mengawal verifikasi dalam bentuk apapun lah, verifikasi administratif maupun verifikasi faktual ini, supaya benar-benar sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Apa alasannya? Ini berpengaruh terhadap legitimasi nanti hasil pemilu? Sangat, ya. Jadi saya ingin menyampaikan yang harus dikawal, diikuti, dan dipastikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak hanya verifikasi partai politik peserta pemilu, tetapi seluruh tahapan pemilu. Jadi pemilu itu harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan azasnya bahkan, yaitu jujur dan adil. Nah, kalau ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, ya, terbuka, transparan, efektif, tertib, imparsial, mandiri, dan seterusnya, maka orang bisa ragu tentang sebetulnya yang dijalankan ini betul-betul sesuai peraturan atau tidak. Nah, oleh karena itu dipastikan, kalau ini tidak, apalagi ternyata betul terjadi pelanggaran yang serius di dalamnya, kita bisa tidak percaya. Kalau kita tidak percaya terhadap proses dan hasil pemilu,
maka ini masalah buat nanti para pemimpin, presiden dan seterusnya yang dipilih. Oke, hasil pemilu 2024 nanti. Oke, saya akan ajak Anda ngobrol lebih lanjut Pak Hadar mengenai hal itu. Tapi saya harus jeda. Usai jeda, mungkin kita harus bicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengawal tadi, menjaga legitimasi hasil pemilu. Itu malam ini kenapa kita bahas ini. Bukan untuk mempermasalahkan, tapi sama-sama kita menjadi bagian dari pesta demokrasi dan mengawal legitimasi hasilnya. Sesaat lagi di Obrolan Malam.